Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai istighfar. Istighfar yang akan kita bicarakan ini adalah istighfar sebagai hasil perubahan rasa, ya. Yang sudah pernah kita bahas adalah di dalam hidup kita, di dalam keimanan kita terjadi perubahan ilmu, perubahan iman, dan perubahan amal, ya. Itu kita bisa perlihatkan bagaimana perubahan-perubahan di dalam doa, perubahan-perubahan di dalam tingkatan sholat, infak, perubahan di dalam kita mengkaji Al-Quran. Nah, perubahan-perubahan perasaan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya adalah pengampunan yang diberikan kepada kita, ya. Dari sisi Al-Quran secara keseluruhan, di dalam usaha memanggil kita, ya, memanggil kita supaya dekat dengan Allah, itu ada 4 sifat daripada ayat-ayat Al-Quran itu. 1, membentangkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan, diajak untuk memperhatikan keadaan alam sekitar kita, keadaan alam yang mungkin kita tahu karena ilmu, ya. Kedua, diharapkan kita mengenal diri kita, mengenal diri kita baik dalam konteks diri pribadi maupun masyarakat. Kemudian ketiga, diberikan janji-janji Allah kepada kita, janji-janji baik janji-janji dalam rangka meningkatkan keimanan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan amal, pahala yang kita peroleh, ya, pengampunan yang kita peroleh. 4, ancaman, ya. Ancaman yang diberitakan oleh Allah kepada kita, baik ancaman mungkin terjadi selama hidup kita di dunia ini maupun ancaman setelah kita tiada nanti, ya, di akhirat nanti. Itu dari sisi pendekatan yang diharapkan oleh Allah. Kemudian dari sisi ibadah, saya sudah sampaikan ada 4: pikir, zikir, wa qalbu. 3, fisik. 4, materi maupun non materi di dalam ibadah kita. Nah, sekarang kita sedang mengkaji perasaan yang muncul di dalam kita beribadah kepada Allah. 1, saya ulang kembali, perasaan takut, ya. Di dalam surah Al-Mulk, perasaan takut karena ilmu, ya. Karena takut juga bermacam-macam. Ini takut karena ilmu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat olehnya, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna, sungguhnya orang yang takut karena ada pengetahuan, gitu kan? Takut karena punya pengetahuan. Kalau tidak tahu, tidak takut gitu. Ya, sebagai contoh, ya. Misalnya kita tidak tahu bahwa itu binatang berbahaya, ya kan? Ular yang berbisa sangat dahsyat, kita tidak tahu, maka tidak terasa takut karena kita tidak tahu. Kalau tahu itu sangat berbahaya, maka kita timbul rasa takut. Begitu juga, ya tahu karena ilmunya, maka rasa takut di dalam hati bergetar, gitu, ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka itulah pengampunan dan pahala yang besar. Perasaan takut yang tumbuh, ya. Kemudian perasaan yang tumbuh karena cinta. Nah, ya. Dalam surah Al-Imran ayat 31 32, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, ajarkan, beri pengertian supaya mereka paham. Kul itu pengertian kul itu, ya. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah. Mengapa perasaan cinta itu muncul? Itu karena pendekatan Allah, mengharapkan kita dekat kepada Allah itu dengan 4 kriteria ayat yang disampaikan kepada kita. Kriteria menunjukkan kebesaran Allah, ya. Rasa kasih sayang Allah kepada kita, fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. 1, 2, kabar yang diberikan kepada kita mengenai diri kita, mengenai jiwa kita, ya. Baik di dalam hubungan masyarakat, hubungan pribadi, bagaimana jiwa kita itu, ya. Di dalam jiwa kita itu bisa tumbuh kasih sayang sesama. Di dalam jiwa kita itu bisa tumbuh selalu membantah. Ketika janji-janji Allah, ada janji-janji yang menghibur, memberikan kabar gembira, maka timbul perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah diberikan tahu kepada kita, apabila kamu tidak mematuhi, tidak mengikuti apa-apa yang di dalam Al-Quran, maka resikonya sangat besar, gitu ya. Dan itu bisa timbul misalnya mengenai kehidupan akhirat, bagaimana indahnya kehidupan akhirat, bagaimana terancamnya dalam kehidupan akhirat. Maka saya selalu, ya, berusaha untuk memberikan satu topik yang besar, ya, tidak terpotong-potong mengenai kehidupan akhirat. Kita sudah selesai 81 rekaman
Jadi pengetahuan yang komprehensif setidak-tidaknya memberikan gambaran kepada kita bagaimana kehidupan akhirat itu, ya. 81 rekaman itu masih banyak, paling tidak baru 1/2 atau 1/3 dari ayat Al-Quran, ya. Namun kita berusaha supaya kita punya ilmu yang komprehensif, tidak terpotong-potong. Sangat berbahaya sekali dengan ilmu yang terpotong-potong, ya. Mengenai infak sangat berbahaya sekali. Akibat ilmu yang terpotong-potong itu, maka kita punya pengertian yang sempit, ya, yang tidak, katakan begini, sempit itu misalnya infak itu ada 2 konsep. Ayat Al-Baqarah 2:19 dengan 2:15 bahwa orang berinfak itu 2:15 Al-Baqarah jelas apa yang kamu berikan untuk orang tua, ya, untuk kerabat, untuk fakir miskin, jelas mudah dimengerti. Maka yang 2:19 karena kurang didalami dan kurang disampaikan oleh para orang-orang yang seharusnya menyampaikan. Kul afwa, katakan itu segala kelebihan waktu, tenaga, pikiran, ya, ide, kepemimpinan. Maka orang yang mungkin tidak punya sifat yang sifatnya materi, karena tidak tahu, maka tidak ada semangat dia melakukan infak dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, kepemimpinannya, sangat seolah-olah yang dia infakkan itu hanya duit, hanya materi. Nah, ini berbahaya bagi umat Islam, ya, sehingga tidak optimal, tidak semangat. Saya nggak punya duit nih, maka saya tidak berinfak. Tidak demikian, karena segala kelebihan yang ada pada diri kita, nah, itu, ya. Mari kita lanjutkan kembali ke istighfar, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah SAW, ikuti aku. Nah, ikuti aku itu apa? Kalau kita melihat seperti ini, ya seperti sederhana, ya, ikuti saja. Apa yang diikuti? Ya. Di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu banyak keutamaan, contoh. Ikuti bagaimana misalnya Rasulullah punya perasaan cinta kepada umatnya, nah gitu, ya. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai. Niscaya Allah akan mencintai kalian, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Jadi ini pembahasan yang sangat mendalam nantinya setelah kita selesai nanti, ya. Jadi tidak sekadar kata-kata fattabi'uni, banyak dimensi-dimensinya, ya. Karena Nabi Muhammad itu contoh khususnya bagi orang yang memang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu
bisa kita raih berkat kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qul ati'ullaha war rasul, katakan ikutilah, taatlah kepada Allah dan Rasul. Nah, itu ada dua ini. Qul ati'ullah war rasul, ikutilah Allah dan Rasul. Ya, satu komponen, ya. Saya akan berikan contoh bagaimana Rasulullah itu sangat di dalam surah Az-Zukhruf, ya, ayat surah Fussilat ayat Fussilat ayat 23 surah Asy-Syura, ya. Nabi Muhammad SAW diperintah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Ini pesan Rasulullah SAW. Ini Allah memerintahkan, tapi dipesankan kepada Rasulullah supaya kita saling mencintai di dalam kekeluargaan. Ini pesan Rasulullah SAW. Nanti kita besok kita perdalam, ya, supaya fattabi'uni, mengikuti Rasulullah, kita pahami, ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi